Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah menjawab langsung di-unmute. Bagus ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring. Tapi alhamdulillah hari ini kita belajar daringnya melalui tatap layar. Jadi anak-anak bisa melihat Pak Asep juga bisa melihat anak-anak. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik. Tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Baik, Pak Asep mau menyapa dulu anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, supaya Allah memberkahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran hari ini sehingga kita mudah memahami dan bisa mengamalkannya. Marilah kita awali dengan berdoa. Pak Asep minta yang mimpin doanya. Silakan Jo pimpin doa Jo. Sikap berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-unmute kembali, dimatikan kembali mikrofonnya. Baik, alhamdulillah anak-anak kita sudah mengawali dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita sehingga kita dimudahkan belajar hari ini, mudah memahaminya dan bisa malah. Baik, silakan di-unmute dulu anak-anak. Dimatikan dulu. Baik. Pak Asep lihat di sini di layar semuanya hadir ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua untuk mengikuti pembelajaran daring melalui tatap layar ya, melalui Google Meet. Baik, selanjutnya anak-anak, sebagai wujud cinta kita pada tanah air, pada Indonesia ya. Pak Asep izin share screen dulu sebelumnya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Siap ya? Pancasila, ayo maju. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Karena hari ini kita akan belajar tentang Pancasila anak-anak. Ya. Baik.
Selanjutnya anak-anak, nih Pak Asep tampilkan ini kisah inspiratif tentang Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kenapa Pak Asep tampilkan Soekarno? Karena hari ini kita akan belajar tentang Pancasila, dan Pancasila ini memang ada kaitannya dengan Presiden pertama kita Soekarno. Karena beliaulah yang menamai pertama kali dasar negara kita Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945, Presiden kita Soekarno berpidato tentang 5 dasar negara kita. Namanya, beliau menamai dasar negaranya itu Pancasila. Ya, makanya tanggal 1 Juni itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalau ada pertanyaan kenapa sih tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila? Karena saat itu Presiden Soekarno berpidato tentang dasar negara dan beliau menamainya Pancasila. Beliau adalah sosok yang tegas, cerdas, dan berani, anak-anak. Dan Pak Asep minta anak-anak hari ini tunjukkan dengan meladani beliau, berani untuk bertanya ketika belum paham atau ada hal yang ingin diketahui, dan berani untuk menjawab apa yang Pak Asep tanyakan, ya. Iya, Pak. Oke, baik anak-anak. Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana salah satu pengamalannya adalah tentang kejujuran. Jujur, ya. Tidak berbohong, tidak mencontek saat ulangan, kemudian ketaatan dalam beribadah, anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu karena kita muslim semua, ya. Kemudian juga Iya, Pak. toleransi dalam beribadah, ketika misalnya di kelas lain ada yang agamanya Iya, berbeda, Pak. anak-anak tetap toleransi, tetap. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang arti simbol dan hubungannya dengan makna sila kedua Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita akan belajar tentang menggambar 3 dimensi. Nah, anak-anak dikatakan berhasil dalam belajar apabila anak-anak bisa mencapai menguasai 6 tujuan belajar hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa menganalisis hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Jadi, makna hubungan simbol dengan sila kedua Pancasila itu apa? Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menentukan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan, contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan contoh sikap atau perilaku pengamalan sila kedua Pancasila. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan cara menggambar 3 dimensi. Yang kelima, anak-anak dapat menganalisis perbedaan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membuat karya 3 dimensi atau gambar 3 dimensi. Nah, kegiatan belajarnya apa? Yang pertama, anak-anak mengamati PPT PowerPoint. Sekarang kita sedang mengamati PPT PowerPoint dan video pembelajaran tentang ilustrasi pengamalan sila kedua Pancasila, juga gambar 3 dimensi. Yang kedua, nanti anak-anak berdiskusi dan tanya jawab. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Yang ketiga, anak-anak mengisi pelatihan lembar kerja peserta didik yang tadi sudah di-share di grup. Kemudian yang keempat, anak-anak presentasi nanti membagikan hasil mengisi lembar kerjanya. Dan yang terakhir, anak-anak mengisi soal evaluasi atau kayak ulangan gitu ya, melalui Google Form yang nanti akan Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. baik anak-anak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Silakan di-unmute lagi. Iya, Pak. Oke, baik. Nih.
Apa yang kalian ketahui tentang sila kedua Pancasila? Yang bisa menjawab boleh raise hand atau Saya langsung. Pak Damian Jonathan. Sok, silakan Jo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak Asep yakin anak-anak yang lain juga tahu ya, paham semua. Ya, Tapi Jo Pak. tadi yang beliau dulu menyampaikan. Betul sekali, bunyi sila kedua Pancasila atau Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil. Jadi anak-anak, Pak Asep, semua manusia, khususnya yang ada di Indonesia, diminta, diharuskan untuk jadi manusia-manusia yang berperilaku adil dan beradab. Beradab itu berakhlak. Ya. Oke, baik anak-anak. Nih, silakan anak-anak baca di layar masing-masing. Dibaca ya. Ini simbol sila kedua itu apa? Kemudian di sana ada mata rantai yang berbentuk persegi. Itu artinya apa? Yang bulat itu apa? Terus, Sudah Pak. sudah? Sudah. Oke, lanjut. Sudah Pak. Kembali, silakan. Oke, selanjutnya silakan baca lagi. Silakan dibaca lagi. Dimatikan dulu mikrofonnya. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Silakan di-unmute kembali anak-anak. Pak Asep sedikit jelaskan ya anak-anak. Silakan dimatikan. Silakan dimatikan. Baik. Pak Asep sedikit jelaskan di sini anak-anak, bunyi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus hubungan simbol dengan makna sila keduanya apa? Pak Asep jelaskan ya, anak-anak simak dan dengarkan. Nah, simbolnya adalah rantai. Ya, hubungan antara kemanusiaan yang adil dan beradab dan rantai apa? Menandakan adanya hubungan antar manusia. Pak Asep dengan Jo, Pak Asep dengan Kaila, Pak Asep dengan Ikram, dengan Fadil, dengan semua anak-anak, kalian dengan orang tua masing-masing, dengan adik atau kakaknya. Itu hubungan antar manusia kan? Hubungannya bagaimana? Saling membantu. Hubungannya itu harus saling membantu. Sehingga menjadi kuat seperti rantai. Itu hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Jadi sekali lagi, hubungannya itu adanya hubungan antar manusia yang saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Anak-anak ingat-ingat ya. Ini. Oke, baik. Selanjutnya, silahkan anak-anak simak video ini. Off.
Itulah tadi pengamatan terhadap PowerPoint sama video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada anak-anak yang mau berpendapat tentang isi video itu tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Silahkan, kalau ada boleh raise hand dengan klik gambar tangan di Google atau menyebutkan namanya. Silahkan. Saling menolong, saling bersedekah. Oke, baik. Arini, kata Arini saling tolong menolong tadi di video ya. Ada juga yang bersedekah ngasih uang. Ada lagi yang lain selain Arini? Saya Pak Kirei. Oh ya, Kirei, silakan Kirei. Saling menghargai. Oke. Terima kasih Kirei. Ada lagi satu lagi? Siapa? Satu lagi. Saya Pak Damian Jonathan. Siapa lagi? Damian Jonathan. Jo, silakan Jo. Membantu orang yang jatuh. Oke, terima kasih. Baik, Pak Asep yakin anak-anak yang lain juga tahu ya. Hanya memang kesempatannya hanya 3 orang, saya satu-satu menyampaikan, nanti keburu habis waktunya. Baik anak-anak, di video tadi ditampilkan tentang contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sederhana anak-anak. Anak-anak memberi air pada orang yang kehausan, itu kan menolong, membantu. Ya, itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ada teman kita yang jatuh dari sepeda, kita tolongin, pengamalan sila kedua Pancasila. Ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Bahkan anak-anak yang sederhana di lingkungan rumah, anak-anak membantu cuci piring, anak-anak membantu orang tua ngasuh adik, anak-anak membantu orang tua nyapu, atau minimal merapikan tempat tidur sendiri, itu pun merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Dan Pak Asep yakin, anak-anak dan kita juga harus yakin, ketika semua rakyat Indonesia di negara ini mengamalkan sila kedua Pancasila, tidak akan ada orang yang namanya orang kelaparan. Karena pasti dibantu. Tidak akan ada orang yang namanya sedih, karena pasti dibantu. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak sebelum nanti anak-anak mengisi LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Asep yang nanya. Siapa yang bisa menjawab? Tadi anak-anak dalam coba simbol sila kedua itu apa? Sebut Saya nama. Pak Damian Jonathan.
Rantai, Pak. Rantai. Oke. Nasi Fatir Satoshi. Ya, Tosi. Terima kasih. Sekarang Pak Asep mau bertanya. Kalau arti dari simbol rantai yang persegi apa? Saya pada Jonathan. Ya, Melambangkan laki-laki. Kalau yang bulat? Melambangkan laki-laki. Melambangkan perempuan. Sekarang terakhir pertanyaan Pak Asep. Melambangkan perempuan. Ya, terima kasih. Sekarang sama-sama. ya, pertanyaannya. Perhatikan, yang bisa silahkan sebut nama. Arti simbol dan hubungannya dengan makna sila kedua Pancasila itu apa? Tadi Pak Asep sudah jelaskan. Saya Pak Damian Jonathan. Jo lagi? Atau ada yang lain dulu? Saya Kalau ada yang lain. Hadi Ayu. Oke, coba Ayu dulu ya. Coba nanti Jo. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Perlu bersatu dan saling membantu. Oke, terima kasih Ayu. Coba Jo. Jo apa Jo? makna simbol sila kedua Pancasilanya menandakan adanya hubungan antar manusia yang saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oke, terima kasih. Ya, betul. Pak Asep yakin juga anak-anak yang lain. Terima kasih Jo, terima kasih Ayu, terima kasih anak-anak semua. Anak-anak kelas 4D ini memang hebat semua. Nah, sekarang anak-anak silahkan. Anak-anak buka LKPD-nya. Ya, silakan kerjakan isi latihan soal muatan pelajaran PPKN. Ada 3 pertanyaan di situ. Silakan anak-anak jawab. Pak Asep beri waktu 5 menit cukup ya. Kemudian nanti anak-anak presentasikan. Nanti siapa yang berani mempresentasikan? Silakan kerjakan dulu. Ya, silakan kerjakan dulu anak-anak. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan dulu. Yang Pak mana, Asep share Pak? di grup. Yang Pak Asep share di grup. Sebentar Pak Asep bacakan ya. Ini yang latihan PPKN tuh. Itu ada rantai. Ada pertanyaan berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Yang kedua apa makna simbol sila kedua Pancasila? Yang ketiga tuliskan minimal 2 contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Itu aja yang 3. 5 menit cukup ya? Ya. Jawabannya aja, Pak. Iya, jawabannya saja. Ya, jawabannya saja. Apa? Nggak di buku Ya. kelasnya, Pak. Iya, di buku kelas. Silahkan. Pak. Di buku tugas tematik. Di buku tugas tematik silahkan ditulis. Nanti ya silahkan ditulis anak-anak. Oh, boleh diulangi lagi soalnya. Oh iya, soalnya ada di grup. Di situ Pak Asep share. Yang pertama pertanyaannya itu berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Yang kedua, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Yang ketiga, tuliskan 2 contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Itu ada di grup anak-anak, ada di grup. 5 menit ya. Simbolnya apa? Ya. Siapa yang sampai 2, Pak? Iya. Yang PPKN-nya saja. Yang PPKN-nya saja. Nomor 1-nya saja. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Bapak yang nomor 1 aja. 1, 2, dan 3. Oh, Oh ya, nomor 1 aja. Nomor 1 aja yang PPKN saja. Iya, Itu kan ada Pak. 3 Sudah, pertanyaan. Pak. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan di-unmute lagi. Silakan dimatikan lagi. Boleh, ya. Oke, baik. Siapa yang berani untuk mempresentasikan? Saya Presentasi Pak itu Damian bacakan. Jonathan. Oke, Jo. Nanti selain Jo siapa yang bisa? Ya, saya Pak. Oke, Jo dulu silakan Jo. Ya, silakan Jo. berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Rantai, mata rantainya berbentuk segi 4, melambangkan laki-laki
dan berbentuk lingkarannya melambangkan perempuan. Oke. Terus apa makna simbol sila kedua Pancasilanya? Menandakan adanya hubungan antar manusia yang saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oke. Dan tuliskan 2 contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menolong dan bersedekah. Oke, satu saling tolong-nolong, 2 bersedekah. Oke, terima kasih Jo, bagus. Oke, ada lagi yang lain anak-anak? Sebut nama ya, karena Pak Asep nggak bisa lihat, ini Pak Asep lihatnya layar PowerPoint-nya saja. Sebut namanya yang siap. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Tadi Jo sudah, yang lain siapa yang siap? Kiraina. Silahkan Kirei. Berbentuk rantai, saling mencintai sesama manusia, menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang jatuh. Oke, itu contohnya. Kalau nomor satunya yang arti simbolnya, dari arti simbolnya, nak. Arti simbol, simbolnya apa simbolnya? Simbolnya rantai. Rantai. Terus keduanya? Saling membantu. Ya. Oke, terima kasih Kirei. Ada lagi yang lain anak-anak? 3 pertanyaan tadi ya, simbolnya apa? Artinya apa? Kemudian Kaila, Pak. Silakan Kaila. Silakan Kaila. Apakah simbol sila kedua Pancasila? Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Bentuk lingkaran apa makna simbol sila kedua Pancasila? Melambangkan adanya hubungan antar manusia yang saling membantu hingga menjadi kuat seperti rantai. Tuliskan 2 contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersedekah, menolong orang tua. Oke, terima kasih Kaila. Ada satu lagi anak-anak yang siap? Satu orang lagi? Saya, Pak, Desta. Desta? Siapa? Desta. Ya, silakan Desta. Pak Desta, silakan. Simbol dari sila kedua yaitu berbentuk rantai Oke. segi 4 melambangkan laki-laki. Oke. Dan ringkasan rantai Oke. melambangkan perempuan. Oke. Simbol dari mata rantai Ya. Kalau contohnya, Desta apa contohnya? Contoh pengamalan sila kedua? saling membantu. Oke, satu lagi. Menolong orang jatuh. Oke, menolong orang jatuh. Terima kasih Desta, hebat. Semua anak-anak 4B ini memang hebat. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 4B yang aktif. Itu tandanya anak-anak memang semangat belajarnya, berani untuk bertanya, berani untuk menyampaikan pendapat ya ketika diminta. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya nih, silahkan. Adakah contoh-contoh perilaku pengamalan Pancasila, sila kedua yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu? Sekarang Pak Asep tidak menawarkan bagi yang siap. Pak Asep mau bertanya ke siapa akan Pak Asep tentukan. Siap anak-anak ya? Nah, Siap. Pak Asep minta coba. Ya. Fadil. Ya. Fadil. Sebutkan contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Fadil. Membantu orang tua mengepel. Membantu orang tua mengepel. Good. Siapa yang belum tadi berpendapat ya? Coba. Ikram.
Membantu orang tua mencuci piring. mencuci piring. Terima kasih. Silakan Ruby, ada Ruby tadi ya. Ruby. Membantu orang tua dan membantu orang kesulitan. Oke, membantu orang kesulitan boleh. Satu lagi satu lagi. Ada yang lahirnya bulan apa sekarang teh bulan November. Ada yang lahirnya bulan November? Aku, Pak. Siapa itu? Aku, Pak. Siapa? Tosi, Pak. Oke, tadi Ruby kan sudah. Tosi. Coba Tosi. Nah, berarti pertanyaan untuk Tosi ya. Bulan November lahirnya nih. Tosi, satu lagi. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh apa? Saling tolong-menolong. Ya. Membantu sesama orang lain. Oke, membantu sesama. Tadi contohnya ngasih uang ke pengemis ya. Oke, terima kasih. Pak Asif yakin anak-anak yang lain juga tahu dan paham semua. Baik anak-anak, sebelum dilanjut nanti ke muatan pelajaran selanjutnya ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak. Berarti sudah paham semua Tidak ini? ada, Pak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke. Mudah-mudahan betul sudah paham ya. Nanti anak-anak mengisi lembar evaluasinya melalui Google Form ya. Bener. Harus bener kalau misalnya sudah paham ya. Oke, baik anak-anak. Ya, Pak. Nih, selanjutnya. Anak-anak di-unmute dulu. Unmute dulu. Oke. Contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila tadi bisa kita buat dalam bentuk gambar. Yang pertama, itu kalian bisa lihat, ini pengamalan sila kedua Pancasila. Ada anak sekolah, anak yang membantu menyeberangkan nenek-nenek. Ada dua anak yang sedang memberi uang kepada pengemis. Gambar ketiga, teman-temannya sedang menjenguk temannya yang sakit. Dan gambar terakhir, ada anak yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Itu semua adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak terkait dengan gambar ini. Sila kedua. Ya, ada yang namanya gambar 3 dimensi. Kalau yang biasa anak-anak buat, ya saat anak-anak belajar SBDP ya, menggambar itu namanya gambar 2 dimensi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah gambar 3 dimensi. Apa gambar 3 dimensi? Silakan anak-anak baca. Ya, silakan anak-anak baca. Gambar 3 dimensi. Sudah dibaca anak-anak? Mengetahui bentuk. Sudah. Oke. Sudah. Siap. Sudah. Saya sedikit jelaskan ya untuk penguatan. Anak-anak perhatikan, silakan di-unmute. Sudah, Pak. Silakan dimatikan mikrofon. Ya, silakan dimatikan mikrofonnya supaya suara Pak Asep terdengar jelas. Gambar 3 dimensi merupakan karya 2 dimensi, gambar 2 dimensi yang biasa kalian buat yang terlihat berbentuk 3 dimensi. Berbentuk 3 dimensi karena menggambarnya dihasilkan dengan cara mengarsir dan memberi warna gelap dan terang pada gambar. Supaya anak-anak tergambar, nanti akan Pak Asep nih, perlihatkan contohnya. Nih, contohnya. Yang sebelah itu ada gambar 2 dimensi. Itu yang diwarnai ya. Yang sebelahnya itu gambar 3 dimensi. Gambar 2 dimensi ini anak-anak hanya bisa melihatnya itu hanya ada tinggi saja nih. Ini tinggi. Dan hanya ada panjang. Ada tinggi, ada panjang. Cuma itu. Gambar 2 dimensi. Ini bedanya dengan gambar 3 dimensi. Satu, gambar 2 dimensi hanya ada panjang dan tinggi. Sementara gambar 3 dimensi, ini. Lihat, beda ya. Ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Bedanya, gambar 3 dimensi ada lebarnya. Kemudian yang kedua, gambar 3 dimensi bisa dilihat dari arah manapun. Lihat, anak-anak bisa lihatnya dari depan, dari kanan, kiri, ya bisa dilihat. Kalau dari belakang nggak bisa kelihatan.
Kalau gambar 2 dimensi hanya dari depan saja. Kemudian yang ketiga perbedaannya, gambar 3 dimensi ini memiliki ruang atau volume, memiliki volume. Jadi seolah-olah ada ruang di tengah. Kalau gambar 2 dimensi kan tidak ada tuh. Di sini ada volumenya, gambar 3 dimensi. Nah, tadi anak-anak sudah baca. Jadi jenis gambar 3 dimensi itu ada 3. Ada kubistik, yang bentuknya kubus atau balok. Contohnya gambar buku, meja, kardus, lemari, TV. Ada gambar silindris, yaitu yang berbentuk silinder atau tabung. Contohnya ada gambar gelas, piring, drum, bola gitu. Yang terakhir ada gambar bebas yang bentuknya tidak beraturan. Ada gambar tangan, tanaman, pohon gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang silakan anak-anak baca cara menggambar 3 dimensi. Silakan anak-anak baca. Ada 4 tahapan atau cara menggambar 3 dimensi. Sudah, Pak. Sudah? Oke, terima kasih. Pak, silakan lagi ya. Sudah, Ya, Pak. terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, Sudah, silakan Pak. di-unmute lagi. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. baik. Silakan Sudah, dimatikan Pak. lagi anak-anak. Nah, tahapannya atau cara menggambar 3 dimensi itu yang pertama, anak-anak harus mengetahui dulu bentuk dasar bendanya. Apakah silindris tadi atau berbentuk tabung atau lingkaran ya? Apakah kubistik yang berbentuk kubus atau balok? Atau gambar bebas, bentuknya tidak beraturan. Misalnya kalau anak-anak ingin membuat rumah, berarti itu jenisnya gambar kubistik. Ya, bentuk dasarnya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian bentuk benda. Nah, kalau mau buat rumah, anak-anak berarti ada atapnya, ada bangunannya, ada lantainya gitu. Yang ketiga, membuat sketsa. Sketsa itu tuh, nih, ini sketsa namanya. Jadi gambar garis-garis saja. Itu sketsa namanya. Dan yang keempat, menyempurnakan gambar sketsa tadi dengan memberikan arsir, warna gelap dan terang, sehingga menjadi gambar 3 dimensi seperti ini yang diwarnai. Ya, nah itu. Iya, Pak. Baik, selanjutnya silakan anak-anak lihat video ini. Ini contoh gambar 3 dimensi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini contohnya. Ya, ini ada botol ya. Botol minum itu seperti bentuk asli. Makanya disebut gambar 3 dimensi. Oke, pengertiannya tadi sudah ya anak-anak ya. Tuh. Ini gambarnya gambar tangan tapi seperti tangan asli ya. Itu 3 dimensi.
Ya. Anak-anak, itu videonya. Sekarang sebelum ke LKPD anak-anak, silahkan ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. Lagi baik. dimensi. Ya, Tidak coba ada. Pak Asep mau tanya. Coba Pak Asep mau tanya. Siapa yang bisa? Kalau bedanya gambar 3 dimensi dan 2 dimensi satu Saya, saja. Pak. Siapa? Saya, Pak, Damian Jonathan. Saya, Pak. Bentar. Saya yang memiliki Jo, panjang, Jo. lebar, dan tinggi. Ya, Jo apa Jo? Kalau dua dimensi hanya terlihat panjang dan tinggi. Kalau 3 Ya. dimensi ada lebar, panjang, tinggi. Oke, terima kasih. Coba yang lain. Kaila, Pak. Kaila, silakan Kaila. Bedanya apa? Yang kedua? Gambar 3 dimensi memiliki volume, sementara gambar 2 dimensi tidak memiliki volume. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, 2 saja ya karena khawatir waktunya keburu habis. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka kembali LKPD-nya. Kerjakan latihan soal yang SBDP. Yang pertanyaannya yang pertama, tuliskan langkah-langkah yang harus Ditulis di buku tulis, Pak. Pak. Langkah yang harus dilakukan saat menggambar 3 dimensi. Sudah, Pak. Yang kedua, tulis 2 perbedaan Sudah, gambar 2 Pak. dimensi dan 3 dimensi. Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Siapa yang siap? Saya minta selain Jo dulu. Ada yang selain Jo? Siapa yang siap? Coba Ikram, silakan. Ikram, Pak. Presentasikan. Tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggambar 3 dimensi. Mengetahui bentuk dasar benda yang digambar. Terus? Mengetahui bagian-bagian bentuk benda. Oke, terus? Membuat sketsa. Menyempurnakan gambar dengan membuat memberikan ansir warna gelap atau terang. Oke, terima kasih. Terus bedanya apa? Perbedaannya apa, Ikram? 3 dimensi memiliki ruang atau volume. 2 dimensi tidak memiliki ruang atau volume. Oke, terus? Satu lagi? 3 dimensi ada lebar, bisa dilihat. Oke. Bisa dilihat dari berbagai arah ya, 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan. Oke. Terima kasih, Ikram. Bagus Sama-sama. ya. Siapa lagi anak-anak? Aku, Pak. Ayo. Jo. Kan harus berani seperti Soekarno. Ayo, siapa itu? Damian Jonathan. Boleh, Jo. Silahkan, Jo. Yang B-nya kan, Pak? Yang tuliskan perbedaan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, betul. Gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Gambar 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Gambar 3 dimensi memiliki volume dan gambar 2 dimensi tidak memiliki volume. Oke, cara Lalu cara menggambarnya mengetahui bagian-bagian bentuk benda. Membuat sketsa. Mengetahui bentuk dasar benda yang digambar. Oke, terima kasih Jo. Ada yang lain anak-anak? Satu Saya, orang lagi. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Sebut namanya. Siapa? Desta. Desta? Siap Desta? Oke, silakan Desta. Menyiap gambar yang akan dibikin. Dan ada tinggi dan lebar. Oke. Saya, Pak Rangga.
Ya. Volume. Ya. Oke. Caranya? Bisa Caranya? dilihat. Oke, bisa dilihat dari berbagai arah. Oke, baik. Terima kasih, Desta. Baik, anak-anak, berhubung waktu 3 orang ya yang mewakili, dan Pak Asep juga kembali yakin anak-anak semuanya tahu, hanya tadi keduluan sama yang 3 orang. Oke, baik. Terima kasih, anak-anak. Selanjutnya, silahkan kita ice breaking. Ikuti gerakan yang ada dalam video ya. Nih, silahkan. Ya, Pak. Senam otak. Oke, baik anak, kita lihat gambarnya. Tadi kita sudah melaksanakan senam otak. Senam otak itu bagus dilaksanakan setiap pembelajaran ya, supaya melatih konsentrasi, keseimbangan otak kiri dan kanan. Baik, selanjutnya anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke. Baik, kalau Tidak ada, Pak. ya, kita simpulkan pembelajaran yang tadi dilakukan. Baik anak-anak. Yang pertama, tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama, PPKN. PPKN. Apa yang kita pelajari itu PPKN? Simbol Oke. Pancasila. Tentang arti simbol Mata rantai. dan hubungannya dengan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua Ya, Pak. tentang contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Terus tadi belajar tentang apa lagi? Menyimak video. SPDP. SPDP. Gambar SPDP. tiga dimensi. Ya, cara-cara menggambar 3 dimensi, kemudian bedanya dimensi. gambar 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke. Menyimak video. Ya, anak-anak, kita refleksi hari ini ya. Pak Asep dulu yang merefleksi anak-anak. Alhamdulillah anak-anak aktif belajarnya, anak-anak tertib belajarnya, dan anak-anak alhamdulillah konsentrasi. Buktinya anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan yang tadi ada dalam LKPD maupun dari Pak Asep. Oke, baik anak-anak, sebelum berakhir nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Pak Asep share ya melalui grup WA. Silakan nanti anak-anak lihat, anak-anak isi pakai link Google. Iya, Pak. Ya, sebentar ya. Pak. Oke, Pak Asep share itu sudah di-share. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan anak-anak. Dadah. Anak-anak isi gambarnya. Iya, Pak. Ya. Dapat. Oke. Sudah, Pak. Kemudian ya, kemudian anak-anak sambil mengisi ya nanti tugas di rumah. Oke, diisi ya. Itu hanya ada 5 pertanyaan. Oke, baik anak-anak, sudah ya. Nanti Pak Asep lihat kita sudah belajar tentang PPKN dan SPDP. Tugasnya anak-anak, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang
tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 tentang sila ketiga Pancasila. Iya, Pak. Kemudian tugas di rumah anak-anak, silakan anak-anak buat gambar 3 dimensi. Bebas, boleh gambar ya, contoh pengamalan sila kedua Pancasila atau gambar rumah, silakan. Baik itu anak-anak, terima kasih. Ya, digambar. Ya, Pak. Ya, Bapak, ya, 3 digambar. dimensinya Silakan. digambar. Ya, Gambar, ya Pak. digambar. Ya, Pak mau nanya. ya, Bapak, gambar 3 dimensi digambar. ya digambar. Oke, tapi Tadi dikerjakan dulu. kumpulnya hari Ulangannya dikerjakan. Bapak, 3 dimensinya terserah mau gambar apa, Pak? Ya, bebas. Oke, baik anak-anak. Dikumpulinnya hari apa, Pak? Nanti saat PTM. Nanti di WA kan ke grup. Oke. Oh iya, oke. Di WA kan. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih anak-anak, waktunya sudah mau habis. Baik, silakan Jo. Pimpin doa lagi, Jo. Sikap berdoa. Ya, silakan boleh. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.